Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan mid semester mata kuliah Hukum Perkawinan di Indonesia yang saya hormati Buya Andri sebagai dosen pembimbing. Adapun di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, prinsip perkawinan dan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut para ahli yang salah satunya adalah Dr. Anwar Haryono SH dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dasar hukum perkawinan yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dasar hukum yang lainnya itu terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Prinsip dan tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kebahagiaan spiritual dan material. Yang kedua, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 3. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agamanya mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, namun meski hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Yang keempat, undang-undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur karena perkawinan ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sehingga harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan lajunya kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang perkawinan ini menentukan batas umur kawin bagi pria maupun wanita, yaitu umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Yang kelima, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera. Maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi orang Islam dan pengadilan negeri bagi golongan
luar Islam. Yang keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri. Soal nomor 2 yaitu tuliskan dasar hukum mahar, pencatatan nikah, saksi, dan berapa usia mempelai laki-laki dan perempuan di mana diperbolehkan untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar hukum mahar yaitu Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerah kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Pencatatan pernikahan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi dalam sebuah hadis, tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri wali dan 2 saksi yang adil. Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 26 Ayat 1 menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri. Usia mempelai laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa melangsungkan pernikahan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Soal ketiga yaitu jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 30 yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 ayat 1 hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan di masyarakat, hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 2 masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32 masalah menanggung-jawabi tempat tinggal berumah tangga yaitu ayat 1 suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat 2 tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Mengenai kewajiban suami istri dalam pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 dinyatakan ayat 1 suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Soal nomor 4, jelaskan menurut saudara mengapa wanita lebih rentan mengalami KDRT. Menurut saya yaitu karena sebagian laki-laki masih saja menganggap bahwa wanita itu lemah dan tidak berdaya, sehingga wanita lebih sering mendapatkan kekerasan fisik. Kemudian apabila suami adalah seorang pemabuk dan memiliki emosi yang tinggi, maka wanita sering mendapatkan pelampiasan dari kekesalan yaitu berupa kekerasan fisik dalam KDRT. Alasan yang digunakan seseorang untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Beberapa alasan perceraian tersebut
Walaupun secara redaksional tidak sama persis dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam kompilasi hukum Islam dapat diajukan baik oleh istri maupun suami perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dan diatur dalam pasal 116.